katanya bisa. Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang katanya. Ada kamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Mudah kamu bisa mengharmonikan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik yang so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Keren banget ih. Ada yang beda kali ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Harmonistik. Udah setahun kita gak ketemu ya guys. Baru berapa bulan? Apa Pol, ya? kabar teman-teman Alhamdulillah, semuanya? baik. Tunggu dulu. Aku udah nyapa kalian tapi aku belum nyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalian Harmonistik gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah selalu. sehat. Semangatnya apalagi tadi lagunya keren banget. Siapa sih yang ngedit? Kita semua. Kita semua. Sekali lagi tepuk tangan dong. Keren sekali, keren loh. Aduh pasti ini Habib kerjaannya. By the way Bib, kamu udah lihat gigi aku? Tadi itu aku tuh sebelum kamar lagi ada singgah di rumah makan Mahude. Baru tuh aku ada makan nasi goreng. Sudah kan ada Rica? Tidak ada? Tidak ada. Tapi sobat sikat ini kan? Tunggu kita lihat. Basikat gigi teh. Ada dong pasti basikat gigi. Kimi harus bahas gigi, mau ada pemeriksaan gigi. Itu. Lebih parah, Pemeriksaan ini. sebentar ada tamu spesial yang tahu Oke. masalah pergigian. Oke. Jadi berarti kita langsung undang dia sampai tamu spesial ini hari. Jadi kita kedatangan dokter gigi, dokter Isti dan juga bintang tamu spesial kita ada Kak Fani. Silakan tepuk tangan dulu dong teman-teman. Assalamualaikum dokter. Silakan dokter duduk. Halo Kak Fan. Maaf sini. Iya, silakan ya. Boleh dokter di tengah, Kak Faninya di sini. Nah, aduh, aku langsung nervous nih kedatangan bintang tamu spesial untuk Harmony kali ini. Jadi sekali lagi kita kedatangan tamu dokter gigi, dokter Isti dan juga Kak Fani di bagian kanan sana. Apa kabar dokter, Kak Fani? Baik. Alhamdulillah baik. Nih dokter gimana gigi aku nih dok? Sebenarnya aku nervous banget loh karena hari ini kita spesialnya dokter gigi. Aku emang udah kebayang ini gigi aku harus benar-benar bersih nih ketemu dokter gigi. Jangan sampai kan malu-maluin ya. Gimana dokter gigi aku aman? Aman. Aman. Nah by the way mau nanya nih kesibukan dokter sekarang ini selain profesinya dan juga kapannya apa nih kesibukan saat ini? Kalau saya sendiri profesinya sebagai fasilitator pembangunan desa di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Oke, jadi maaf banget nih ya Kak Fani yang udah mengganggu aktivitasnya. Oh, apa? Tapi terima kasih loh udah yang meluangkan waktunya hadir di The Harmony kali ini. Dokter, gimana nih kesibukan selain meriksa gigi-gigi semua pasien ya di rumah sakit? Paling sih sekarang tuh sambil ngurus anak, sambil olahraga. Olahraga. Masya Boleh Allah. tahu dokter suka olahraga apa nih? Tenis sama padel. Oh, tenis mantap. sama padel. Ya ampun, keren banget. Kalau Kak Fani juga suka olahraga? Iya. Iya, olahraga apa Kak Fani suka? Zumba, Zumba, oke. terus pound fit. Pound fit juga. Kalau saya suka olahraga makan. Olahraga mulut maksudnya. Oke, jadi kita hari ini akan ngebahas tentang kecantikan gigi pemirsa. Jadi ini tema kita untuk episode The Harmony kali ini. Nah dokter, sesuai dengan tema kita kecantikan gigi, kecantikan tuh katanya kecantikan gigi tuh bikin wajah kita cantik, benar nggak sih dok? Benar sekali. Benar. Salah satu yang membuat orang lebih percaya diri adalah gigi yang bagus. Nah, gigi yang bagus. Kalau dari Kak Fani gimana? Benar nggak kalau gigi cantik itu akan mempengaruhi wajah kita cantik apa enggak? Iya, setuju sih dengan pernyataan itu karena
gigi yang sehat dan terawat itu bisa bikin senyum jadi lebih indah dan ya dok, dan juga senyum lebih indah dan itu rasa bikin kita lebih percaya diri lagi. Oke. Nah kalau dari dokter sendiri gigi yang cantik itu gigi yang seperti apa dok? Kalau dari POV saya ya sebagai spesialis orto atau ortodontis, gigi cantik itu gigi yang rapi, tidak ada gigi berjejal, side profilnya bagus, ya, dan yang sehat tanpa lubang, tanpa karang gigi gitu. Nah ini nih, orang mungkin kalau biasanya senyum gini, lihat oh udah rapi, tapi nggak ngecek di bagian dalam dari Bener. mulut gigi itu ya dokter ya. Karena jujur pernah ada beberapa pengalaman saya sih dok. Jadi pas saya lagi ketawa ya, ini saya mau jujur-jujuran nih dok ya. Saya lagi ngobrol sama adik saya lagi tertawa terbahak-bahak. Jadi kan mulut saya kebuka. Nah adik saya bilang, kakak astagfirullah, kenapa? Kakak jangan kasih bersih karang gigi. Jadi istilahnya kayak gitu dong. Ya ternyata untuk kita itu harus benar-benar menjaga gigi kita bersih dari karang gigi juga dong. Ya benar. Kalau dari Kak Fani sendiri juga sering kakak? Iya sering. Di awal pakai juga kan bersihkan karang gigi dulu. Kemudian ada juga perawatan gigi. Oke, jadi ini nih cantik dari versi dokter dan juga Kak Fani juga beda-beda tipis ya. Kalau dari dokter benar-benar menjaga giginya rapi, bersih dari karang gigi, jangan sampai ada lubang. Terus apa tadi kata dokter tadi? Jejal ya? Iya, Berjejal. Maksudnya itu apa dok? Berjejal tuh yang gigi ada rotasinya, ada masuk keluar gitu. Nah itu. Ada tas susun-susun lah kalau orang Gorontalo bilang ya. Jadi kalau gigi tas susun, tapi ada juga kan dokter ada beberapa orang yang suka giginya ada kayak gingsul ya. Iya. Ya sebenarnya ginsul itu masuk maloklusi atau gigitan yang nggak normal. Dia punya side effect banyak. Jadi dulu orang suka dengan itu. Makin kesini orang makin peduli dengan kesehatan, mereka mulai menghilangkan itu. Jadi dirawat supaya tidak ada lagi gingsul. Karena kalau gingsul itu efeknya banyak. Misalnya jadi penumpukan makanan di daerah yang gingsul itu. Terus habis itu karang giginya pasti banyak. Belum lagi nanti lama-lama giginya lubang. Oh gitu. Ya, jadi gingsul itu sebenarnya masuk maloklusi yang harus diperbaiki. Nah itu tuh, ini informasi penting juga untuk pemirsa. Jadi kalau merasa ada giginya mungkin, mohon maaf nih kurang rapi, jadi bisa konsultasi ke dokter. Orang kan mikirnya dok, ke dokter itu harus dalam kondisi gigi sakit ya untuk dokter gigi. Padahal enggak. Gigi kita juga lagi sehat, kita harus ke dokter juga, ke dokter gigi untuk menjaga perawatan ya. Iya benar. Nah kalau dari dokter sendiri di kliniknya dokter atau di rumah sakit untuk treatment menjaga perawatan gigi itu seperti apa dok? Ada step-stepnya? Kalau saya sendiri ya, kalau misalnya orang itu datang buat mau merapikan giginya. Jadi POV saya ini sebagai dokter orto atau dokter spesialis orto. Jadi kalau orang mau merapikan giginya harus dia melewati beberapa fase dulu sebelum dipasang behelnya. Jadi pas dia pasang behel tuh dia udah tahu rencana perawatannya itu apa, treatmentnya apa. Nah tahapannya itu apa saja? Pertama dia datang dulu. Pertama datang tuh nggak langsung dipasang behelnya. Harus konsultasi dulu. Nanti dokternya lihat apakah di dalam tuh ada masalah apa. Ada indikasi nggak dia pakai behel? Kalau nggak ada indikasi nggak usah pakai behel. Nah terus habis itu untuk rawat behel kan kita butuh analisis buat tahu oh dia ini mau dirawat supaya cantik giginya diginiin gitu ya. Jadi dihitung dulu ada analisisnya ada banyak. Nah butuh datanya itu apa saja? Model gigi. Jadi orang mau pasang behel tuh wajib untuk dicetak dulu. Harus ada model giginya. Terus habis itu dia mesti foto ronsen. Standarnya tuh ada 2 foto ronsennya. Jadi ada cefalometri dengan panoramik. 2 itu kayak nggak boleh kalau mau pakai behel nggak pakai itu tuh nggak bisa. Nah, harus ini ada nih. ya. Jadi banyak jadi step-stepnya dokter ya. Terus habis itu ada foto intraoral, ekstraoral, habis itu dianalisis. Terus si dokternya akan bikin treatment plan dari awal sampai akhir gimana. Kasih tahu ke pasiennya, setuju nggak sama treatment plan-nya? Kalau setuju baru mulai pasang behelnya. Nah ini nih juga informasi untuk kalian nih harmonistik atau juga pemirsa di rumah. Jadi untuk merawat gigi, apalagi mohon maaf ini untuk giginya butuh perawatan ya, dalam artian mau pakai behel itu ada step-stepnya begitu panjang. Bahkan dari foto rongsongnya banyak ya dok ya? Iya ada banyak. Itu Dihitung dulu banyak gitu. ternyata. Jadi nggak boleh sembarangan pasang behel. Nah kalau dari Kafan gimana nih Kafan untuk treatmentnya selama pemasangan behel? Treatment seperti apa yang disampaikan oleh dokter tadi memang harus kita melalui beberapa step itu. Biar gigi kita
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Nah kalau Kak Fani ini kan, Kak Fani jujur ini, jujur lagi. Ini Kak Fani salah satu pasien dokter gigi juga ya, Iya. Kak Fani ya. Ini giginya Kak Fani sekarang sedang menggunakan behel. Nah Kak Fani pada saat pertama kali menggunakan behel sakit nggak? Ini nih, harus saya tanya, karena saya jujur belum pernah pakai behel ya. Nah Kak Fani gimana? Pertama kali masang behel? Iya, jujur sih awal pakai itu memang ada rasa tidak nyaman. Kemudian gigi terasa agak ngilu dan kaku. Terutama di beberapa hari pertama pakai itu untuk makan memang sedikit susah. Jadi harus lebih pilih-pilih makanan yang lebih lembut dan tidak keras. Jadi tapi itu sifatnya hanya sementara. Ketika kita mulai terbiasa, semua jadi normal kembali. Oke, itu berapa lama kira-kira kalau Kak Fani merasakan rasa kurang nyaman menggunakan behel? Di awal? Kalau kata orang lain itu Sebulan ya? sebulan, tapi nggak seminggu aja begitu. Oke. Seminggu saja, tidak sampai sebulan lebih lah. Oke. Rasa tidak nyaman pakai behel itu. Nah itu normal nggak dok pada saat awal pemasangan behel? Jadi di awal pakai behel tuh orang akan ada fase adaptasi, ya. Jadi adaptasinya itu beragam setiap orang dan tergantung juga siapa yang masang, ya. Jadi itu tergantung kasusnya dan disesuaikan dengan biasanya dokter itu sebelum dia pasang udah nilai pasiennya nih kayak apa. Saya mau kasih dia force berapa nih? Force. Jadi kalau pasang behel tuh giginya digerakkan. Tekanannya itu diatur sama dokternya gitu. Iya jadi, kan kayak ditarik ya dokter ya. Iya, jadi itu nggak boleh sembarangan. Makanya kalau pasang behel karena harus disesuaikan. Nah, sakit itu akan muncul mungkin beberapa hari sampai 1 minggu, tergantung ambang rasa sakit pasien. Iya. Jadi akan beda-beda, penerimaan setiap orang itu akan beda-beda gitu. Jadi kalau dia rasa ngilu atau nyut-nyut dikit-dikit ya oke saja itu di awal pakai behel. Oke. Nah kalau untuk pantangan-pantangan bagi pengguna behel gimana nih dok soal makanan mungkin atau nggak bisa makan yang keras atau makan bubur setiap hari selang pemasangan behel apa gimana dok? Ya, jadi kalau instruksi pasca dipasang behelnya pertama kali itu biasanya kita akan kasih tahu ke pasiennya pertama, jaga kebersihan dalam mulut. Nah, jangan sampai kotor berlebihan karena bisa bikin bau mulut. Iya. Ya. Terus abis itu karena itu ada banyak alat yang di dalam, kalau dia kotor dia rentan nanti misalnya tiba-tiba jadi lubang giginya. Ya, jadi pertama harus bersihkan selalu sikat giginya sama saja 2 kali sehari, tapi dengan sikat gigi khusus orang pakai behel. Ada sikat gigi ortodontik ya. Jadi dia ada sikat gigi khususnya. nah, sebenarnya apa tuh dok? Sikat Ada giginya? nanti ada modelnya. Nanti boleh di searching ya. Ada sikat gigi ortodontik. Jadi dia khusus untuk pengguna behel. Terus abis itu baru disarankan abis itu menjaga makanan ya supaya dia nyaman di awal pakai behel. Biasanya kita sarankan untuk dia makan yang lunak-lunak dulu. Nanti ada fasenya dia udah bisa makan nasi gitu. Di awal-awal pakai makan dulu yang lunak. Terus hindari makanan yang lengket. Ya, lengket tuh jangan dulu, nanti Bubur sabar jumio. ya. Jadi di awal pakai behel tuh harus perhatikan kebersihan sama menjaga makan gitu. Terus misalnya kalau dia ada kasus tertentu, ikuti instruksi yang diberikan sama dokternya. Ya, jadi setiap orang mungkin ada plannya sendiri. Jadi saat dia dipasang itu pertama kali pasti setelah dipasang akan ada instruksi dari dokternya. Oke. Nah itu yang disampaikan dokter itu Kak Fani juga ikutin nggak apa yang disampaikan dokter? Awalnya sih memang bandel ya dok ya, tapi lama-lama nurut kok. Karena kalau nggak nurut kita sendiri yang repot. Dan sekarang sih lebih berusaha disiplin karena saya sadar hasil dari perawatan behel itu tergantung dari kepatuhan kita sendiri. Oke. Jadi mungkin awalnya karena berhubungan soal makan mungkin itu ya yang bikin kayak apa ya, nggak ngikutin aturannya dokter. Dokter udah menyampaikan makan yang lunak-lunak dulu. Mungkin karena kita suka makan nasi, kita suka makan makan. Tapi juga tidak lihat. Tapi udah patuh ya ada ya. Jadi lama wisuda nanti ya dok ya. Nah dokter kalau untuk perawatan behel itu kira-kira berapa lama tiap? Kalau perawatan lamanya ya itu nggak bisa disamakan sama. Oh jadi tiap pasien beda-beda. Jadi minimal dia setiap datang tuh ada progresnya. Gitu. Ya, jadi ya itu udah masuk di rencana perawatan semuanya. Jadi ya pasiennya juga bisa jadi
polisi untuk dirinya sendiri. Apakah ini perjalanan perawatan saya sudah sesuai dengan yang disampaikan dokter apa belum gini? Oke. Ya dia tanya aja. Paling cepat kira-kira berapa lama dok? Dari yang paling lama sampai BH-nya itu dilepas itu berapa lama dokter? Setahun ya ada yang. Setahun. Tapi itu nggak boleh semua orang. Oh, dokter bilang setahun ada yang udah selesai. Saya punya kira-kira kenapa ya, 4 tahun nggak kira-kira. selesai ya itu jadi Beda-beda. kira-kira beda-beda gitu. Oke, jadi kalau Kak Fani sendiri menggunakan BH sudah berapa lama Kak Fani? Dari Juli 2022. 2022 sampai dengan saat ini? Iya. Oke. Bandel ya? Bandel. Nah kalau untuk kontrolnya kan seperti kata saya bilang tadi ya ke dokter gigi kan kita harus sering-sering ini dok ya konsultasi. Jadi kalau untuk penggunaan BH sendiri berapa lama konsultasi ke dokter? Mungkin tiap 2 minggu, sebulan atau gimana? Dok? Jadi kalau kontrol behel ya, kontrol behel itu disesuaikan dengan jenis alat apa yang dia pakai. Oke. Kalau dia pakai behel yang konvensional, maka kontrolnya itu sebulan sekali. Oke. 3 minggu boleh, tapi sebelum itu biasanya kita nggak sarankan. Terus kalau dia self ligating itu waktu kontrolnya bisa lebih panjang, 2 bulan sekali kontrol juga boleh. Tergantung apa yang sedang dilakukan sama dokternya. Biasanya dokternya akan ngingetin, kamu pakai self ligating, ini 2 bulan nggak apa-apa kok nggak kontrol. Atau ini kamu self ligating tapi kamu lagi under control banget. Misalnya kamu datang ya 1 bulan kemudian saya lihat aja gitu. Misalnya gitu. Jadi itu tergantung treatment plan dari dokternya. Tapi rata-rata gitu. Kalau konvensional sebulan. Kalau dulu sih saya biasanya teman saya, aku mau ke dokter gigi, mau ngapain? Katanya mau ganti karet behel warnanya kata, mau diganti lebih beda. Itu biasanya sih ada juga pasien seperti itu. Sebenarnya kalau dia kontrol tiap bulan ya pasti diganti kan. Cuma kalau dia misalnya baru seminggu dikontrol terus mau ganti lagi karetnya warna lain ya kasihan giginya lah. Oh, gitu. Jadi memang ada treatment-treatmentnya nih kalau bahas soal behel ya. Terus untuk Kak Fani sendiri kontrolnya sekarang berapa lama nih Kak Fani ke dokternya? 2 minggu sekali, 2 minggu kadang sekali. sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke. Nah, jadi buat pemirsa yang ada di rumah nih, mungkin yang lagi permasalahan sama giginya kurang rapi atau lain sebagainya, kalian baiknya ke dokter gigi dulu. Jadi bisa konsultasi ke dokter giginya, apa sebenarnya treatment yang harus dilakukan ke gigi kalian sendiri gitu. Atau yang mau bersihin karang gigi nih dokter, ini nih yang paling banyak diabaikan oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi. Aku terakhir bersihin karang gigi kemarin 4 bulan yang lalu dok. Jadi kalau untuk normalnya berapa? Sebulan sekali dong apa? Nggak usah sebulan sekali sih. Coba dia kalau yang normalnya setiap 6 bulan ya bersihkan karangnya. Dia check up aja sih sebenarnya. Jadi pas dia lihat oh udah bisa dibersihkan ya dibersihkan. Jangan nunggu-nunggu sampai numpuk. Nah, jangan 6 tahun sekali, 6 bulan sekali. Jadi diperhatikan kalau kita tuh lagi ngomong, jangan lihat cuma di luaran aja ya dok ya, tapi di bagian dalam. Nah, aku kemarin karena gigi aku tuh di dalam. Kebetulan kata dokter aku yang cowok ya dokter ya. Jadi katanya ini, Migi karang gigimu udah bisa buat pondasi rumah. Sampai gini loh dokter ngomong ke aku. Oh benar. Oh dari situ aku baru tahu, oh ternyata gigi itu tiap 6 bulan harus dibersihkan karang giginya. Kalau untuk ngebersihin gigi nih dok, ini yang sering juga kita harus tahu. Kan mungkin kita biasanya gosok gigi aja ya, udah selesai. Harusnya seperti apa dok? Ternyata katanya ada kayak apa ya? Apa tuh yang kayak benang gitu yang dibersihin gitu-gitu. Itu juga penting boleh, ya dok? Boleh pakai flossing, penting juga flossing. dental floss. Flossing. Banyak kok sekarang dijual di supermarket. Kalau untuk sikat gigi behel itu di supermarket juga dijual dok? Atau hanya ada di apotek-apotek? Harusnya sih ada ya, cuma kalau tergantung kotanya mungkin ya. Kalau di sini saya keliling di Mall Gorontalo susah dapet ya. Jadi tapi kalau jauh banyak ya dok ya. Oke, pokoknya perbincangan kali ini benar-benar menarik ya, apalagi kita bahas masalah gigi. Oke, jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih banyak sebenarnya yang akan kita tanyakan ke dokter Isti dan juga Kak Fani. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di The Harmony.
kedua seperti biasa untuk segmen kedua ini adalah segmen KTKJ, kamu tanya kami jawab. Jadi kami menerima pertanyaan dari teman-teman netizen, dari email dan juga sosial media Facebook dan lain sebagainya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter dan juga Kak Fani ya. Nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Halo Darmoni, halo tamu spesial. Ngomongin soal kecantikan gigi, banyak nih yang suka pakai behel cuma untuk tren. Emang boleh nggak dok? Nggak ada risikonya kah menggunakan behel tanpa memang butuh perawatan hanya untuk tren doang? Gimana dokter? Jadi sebenarnya kalau mengikuti tren ya boleh-boleh saja, hanya nanti yang putuskan nanti kan dokternya. Ini memang ada indikasi untuk pakai behel apa enggak gitu. Jadi makanya fungsi konsultasi ada di situ. Jadi kalau dia bilang itu tren maksudnya ke behel fashion, itu sebenarnya nggak ada deh behel fashion itu. Ya, jadi nggak ada itu behel fashion. Begitu bracket itu udah ditempelkan ke gigi, dia pasti akan memberi efek. Jadi ya itu. Jadi kalau mengikuti tren karena oh iya memang gigi saya memang berjejal atau tidak rapi, saya mau ikut tren supaya rapi. Ya iya oke. Nanti diperiksa sama dokternya. Oh bisa nggak nih dipasang behel? Ada indikasi nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Oh itu tuh. Jadi dengar baik-baik pemirsa ya. Jadi nggak ada behel tren. Ini benar-benar butuh perawatan ya. Jadi memang kalau ada masalah gigi baru menggunakan behel. Nggak ada cuma, oh sekarang kan lagi tren tuh cewek-cewek biar senyum, kelihatan bagus pakai behel. Nggak boleh. Harus konsultasi ke dokter pokoknya. Tanya dulu dokternya boleh apa enggak ya. Nah ini kita ke pertanyaan yang kedua dok. Assalamualaikum, halo tamu spesial. Dokter, anak saya giginya berantakan nih, tapi umurnya 11 tahun. Sudah boleh nggak dokter pakai behel? Atau ada ketentuan umur atau kondisi? Mohon pencerahannya dok. Jadi orang tuh kalau dia 11 tahun ya ini ya, anak-anak yang masuk 11 tahun itu banyak sebenarnya perawatan orto itu bukan hanya behel ya, ortodonti itu bukan hanya behel. Jadi kalau dia masih masa pertumbuhan nanti dilihat ada penilaiannya gitu ya. Jadi kalau anak-anak 11 tahun dilihat lagi, dianalisis apakah dia masih bisa dimodifikasi pertumbuhan rahangnya gitu ya. Jadi kalau dia masih bisa, nanti ada nilainya bisa dilihat di CVM, apa Henrys, jadi ada banyak pemeriksaannya. Kalau masih bisa, dia bisa dirawat dengan alat ortodonti yang namanya myofunctional appliance. Jadi tidak harus dia pakai behel. Kalau misalnya dia masih bisa dipakaikan myofunctional, ya dipakaikan myofunctional. Jadi dia bebas behel kalau masih bisa diperbaiki ya. Terus kalau misalnya batasan umur mulai dia pakai sebenarnya bukan itu salah satu patokan dia udah bisa pakai behel atau enggak ya. Jadi diperiksa secara keseluruhan giginya dinilai sudah bisa enggak giginya ini untuk menerima perawatan behel. Kalau belum maka kita tunda dulu sampai dia bisa. Tapi kalau misalnya dia bisa tanpa behel maka bisa dirawat dari 11 tahun. Oke. Tadi yang dokter sampaikan perawatan apa tuh namanya? Myofunctional appliance. Perawatan seperti apa itu dok? Perawatan dengan memanfaatkan otot-otot sekitar muka. Ya, jadi ada alat yang dikasih masuk tapi dia bukan behel. Jadi kalau ada anak-anak misalnya giginya tongos, tapi dia baru 8-9 tahun. Nah boleh itu dikonsultasikan supaya dilihat. Dia bisa enggak dikoreksi tongosnya itu dengan alat myofunctional. Tapi ada beberapa yang harus dinilai ya. Jadi begitu dia, oh iya ini bisa, kita bisa rawat, insya Allah sih hasilnya bagus. Jadi itu mengurangi efek nanti kalau dia besar maloklusinya tambah parah gitu. Maloklusi itu gigitan yang enggak bagus ya, atau giginya yang maju, berjejal gitu. Terus itu alatnya dimasukin ke dalam pakai di dalam mulut, tapi dia atau dioperasi dok? Enggak dioperasi. Jadi itu anak-anak biasanya dia kalau pakai myofunctional appliance ya itu dia alatnya itu dipakai sepanjang malam. Dia tidur dan siang hanya 1-2 jam. Jadi fleksibel buat anak-anak. Oh, jadi lebih bagus ya ketimbang pakai behel ya. Lebih mungkin harganya lebih murah dibanding kalau kita pakai behel, perawatannya lebih mudah. Jadi dia nggak harus setiap bulan kan kontrol. Tapi ini berlaku untuk anak-anak aja Pak, orang dewasa juga bisa dok? Kalau modifikasi pertumbuhan itu hanya untuk orang-orang di masa pertumbuhan. Jadi kalau udah seperti ini udah nggak bertumbuh lagi ya, nunggu tua ini. Oke, jadi myofunctional tuh anak-anak ya dokter masa pertumbuhan. Oke, dan kita ke pertanyaan yang ketiga nih. Selanjutnya, Harmoni, mamaku waktu masih muda hobi banget pakai veneer. Tapi setelah di umur yang sudah masuk tua ini, giginya jadi jelek dok. Coklat-coklat gitu, katanya pengaruh sering dikikis. Boleh nggak sih dok kasih informasi sedikit tentang veneer, apakah masuk juga di treatment biar giginya cantik?
Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan ini ya, jadi saya lebih menyarankan untuk dia untuk konsultasi lagi ke dokter yang pasang veneernya. Oke. Atau sebenarnya untuk layanan veneer sendiri ada dokter spesialisnya sendiri. Kalau saya kan ortodonsi itu untuk merapikan gigi. Nah, kalau dia veneer tuh biasanya ditangani oleh ada 2 spesialis mungkin yang beririsan di situ ya, prostodonsi sama konservasi. Di Gorontalo tuh dulu-dulunya ada. Oh, Jadi kalau dia mau konsultasi tentang veneernya, dia bisa hubungi dokter spesialis prostodonsi atau dokter spesialis konservasi gigi. Jadi nanti kalau mau tahu kenapa ya gigi saya kok tambah lama veneernya tambah coklat, ya tanya langsung ke spesialisnya biar yang jawab memang betul-betul ahlinya gitu. Oke. Nah, kalau saya nih nanya ke langsung berhubungan sama veneer ini, Dok. Dari dokter gigi sendiri apa menyarankan nggak sih ke orang-orang di luar sana atau mungkin saya yang pingin pakai veneer, Dok? Kalau giginya ada masalah, misalnya tiba-tiba giginya terbentur ya, misalnya terbentur terus warnanya agak beda dari yang samping-samping, di veneer ya oke, supaya dia kembali warnanya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi kalau giginya sehat, ngapain di veneer? Nah, tapi kalau mau ikut tren ya silahkan saja. Saya dengar sih dokter artis-artis tuh biasa pakai veneer yang 1 gigi kan 10 juta. Bener nggak sih, Dok? Itu relatif, harga itu relatif. Apa sih yang buat sampai 1 gigi 10 juta? Bayangin giginya semua dipasang veneer, harganya selangit. Di Shopee juga ada veneer-veneer yang dijual. Gimana tuh ceritanya? Itu sampai bingung loh. Ya intinya tuh kalau veneer usahakan ditangani sama dokter yang kompeten di bidangnya. Nah itu, jangan yang sembarang, yang sok-sokan jadi dokter ya, nggak ada izinnya. Tapi ya bisa, kan ada Dok, karena di Gorontalo itu jujur ada loh yang masang veneer, tapi bukan ahlinya. Ada, giginya teman-teman aku pada putih. Aku mikirnya masangnya di dokter-dokter ini, ternyata enggak. Ternyata ada ya dokter ya? Ada, jadi maksudnya itu tinggal pasiennya sendiri atau customernya sendiri atau orangnya sendiri itu yang memilah-milih yang mana yang aman untuk diri saya gitu. Kita aja nggak pakai veneer, nggak sikat gigi bau. Ketimbang kalau udah pakai veneernya abal-abal kan, kalau ngomong itu suka nggak sadar gitu loh ya, baunya kemana-mana. Betul itu. Karena juga mempengaruhi bau juga kan Iya, dokter betul. ya, kalau kita Betul. nggak ini. Ini bukan lagi apa ngejelekin atau gimana, nggak bercanda-bercanda, enggak. Ini Edukasi. bener ada di lingkungan kita gitu loh. Jadi segera informasi juga pada pemirsa yang ada di rumah. Jadi masang behel sama veneer juga nggak boleh sembarang ya dokter ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya Merlin, sebagai orang tua, saya agak sedikit khawatir sama anak yang sering makan coklat dan yang manis-manis. Anak saya sih sering sikat gigi, Dok, tapi sebaiknya sikat gigi itu berapa kali sehari, Dokter? Sikat gigi itu sebenarnya ya 2 kali sehari. Dia malam sebelum tidur, itu yang biasanya orang skip. Ya, jadi malam sebelum tidur, pagi setelah makan pagi. Ya, jadi sebaiknya gitu dia punya sikat gigi. Ya minimal dia pokoknya dua kali sehari. Yang paling sering orang skip adalah sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah kalian harmonistik, kalian sebelum tidur sikat gigi nggak? Jangan mikir cuma sekedar ngopi aja, aman lah nggak manis-manis, kopi americano gitu. Jadi aman kalau mau tidur nggak manis-manis. Tetap harus ya dokter ya. Sebelum tidur sikat gigi, apalagi Kak Fani nih yang lagi perawatan, itu wajib banget. Nah dokter, kalau teman aku, dia tuh habis makan, habis ngapa-ngapain tuh, nggak tahu kenapa dia tuh bawa sikat gigi dalam tasnya, Dok. Ya, jadi dia sering-sering habis makan sikat gigi, itu bahaya apa gimana dokter? Kelebihan kayak keseringan? Yang penting dia secara sikatnya yang benar. Kalau dia keras, sedikit dia sikat gigi, keras-keras pula, nanti giginya lama-lama abrasi. Oh, abrasi. Jadi selain waktu sikat gigi, cara sikat giginya juga mesti benar. Ini kayak sikat ngajarin anak giginya SD juga harus bagus. Aku sikat gigi, Dok, yang gini aja kan ya. Harusnya gini kan dokter ya? Ya, diputar berdasarkan anatomi giginya. Oh, diputar. Jadi ada tuh orang sikat gigi kencang Ya, sampai gitu. tuh Nanti lama-lama di bagian pinggir giginya itu ada lubang kecil-kecil karena sikat giginya terlalu keras. Sampai tuh sikat giginya tuh sampai berantakan, Dok, kayak banting kiri, banting kanan. Sikat gigi tuh wajib diganti Berapa kalau bulan, mulai Dok? jelek. Ya, ada juga berapa bulan ya. Cuma kalau mulai dia mekar-mekar tuh harus diganti. Iya. Ya ampun. Mending ganti sikat gigi daripada harus perawatan gigi atau ditambal giginya. Tuh, jadi ini informasi juga nih sering diabaikan banyak orang. Ini dianggap sepele aja
dokter ya. Ah, ada masa kita ambil sikat gigi tiap 2 minggu atau 1 bulan, nanti betul-betul kita rasa semua patah itu sikat gigi baru mau ganti. Lain juga, aduh informasi ini nggak boleh di skip nih, penting banget buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi sikat gigi juga harus sering-sering diganti, jangan baru ganti setahun sekali ya, bahaya. Tuh kata dokter, lebih baik sering mengganti sikat gigi, jangan perawatan gigi ya dokter ya. Daripada Tapi sebenarnya perawatan gigi juga penting, 6 bulan jangan lupa ke dokter, harus. Nah kalau Kak Fani gimana untuk perawatan giginya selama menggunakan behel? Untuk di rumah ya Kak Fani ya? Tiap selesai makan itu wajib sikat gigi. Kak Fani juga pakai dental floss gitu? Iya, Oke. dari sejak pakai behel. Kemudian kayak apa dok, tusuk gigi ya. Oh itu ada jangan. yang ada yang Yang buat bersih ada Iya. interdental brush. Iya. Oh Ya, itu juga. Tapi kalau tusuk gigi jangan ya. Saya biasanya kalau suka, Biasanya kan ada makanan yang Jangan ya dek ya. oh gitu dong, nggak boleh pakai tusuk gigi. Jadi yang di rumah makan harus dihilangin, bilang sama pemerintah seluruh provinsi. Namanya tusuk gigi ada di atas itu dihilangin, diganti sama dental floss ya dok ya? Iya. Benang gitu kan dokter? Iya, Ya, kayak gitu-gitu. Itu banyak juga di supermarket ada. Jadi kalau kalian mau nyari silakan. Kalau penggunaan mouthwash juga bisa dok? Mouthwash itu tidak disarankan dipakai setiap hari. Nah, Ya jangan ya. Kalau kan mau pingin nafasnya Iya. biar lebih segar dok? dari kita sendiri tidak menyarankan pakai mouthwash setiap hari. nih. Mouthwash dipakai seperlunya saja. Bagusnya berapa kali? Kalau lagi ada masalah kesehatan, misalnya dia ada sariawan atau gusinya bengkak-bengkak, biasanya akan diresepkan sama dokternya ada mouthwash. gitu ya, dok. Tapi kalau dipakai setiap hari itu tidak disarankan. Soalnya kan ada di iklan, oke berarti nggak boleh ya. Kalau Kak Fani juga nggak pernah menggunakan mouthwash sendiri? Enggak, oke. Nah kalau kalian harmonistik ada yang mau ditanya sama dokter cantik sama Kak Fani, silakan. Kenapa kalau lagi sakit gigi, ke klinik gigi itu kalau kita mau cabut gigi nggak bisa katanya? Karena biasanya kalau sakit tuh kan biasanya ada infeksi. Iya. Biasanya harus dihilangkan dulu infeksinya, baru dicabut giginya. Oke. Jadi ya ikuti saja saran dokternya itu untuk kebaikan dari pasiennya sendiri. Oke. Pertanyaan kedua dok, tentang rokok, efek rokok ke gigi. Rokok itu ya sebenarnya bukan cuma ke gigi ya, kesehatan secara Iya. umum, ke Semua. orang di samping-samping. Iya, iya. Jadi perokok pasif itu kasihan. Jadi rokok itu kalau di gigi sendiri efeknya apa? Nanti dia akan ada stain, ada warna hitam-hitam di gigi. Nah itu kalau dia stainnya sampai di depan kan kalau senyum malu juga. Ih, Iya, kenapa giginya ini hitam-hitam coklat. padahal lagi tidak makan coklat? Iya. Jadi sebaiknya jangan merokok ya atau kurang-kurangi sampai akhirnya tidak merokok sama sekali untuk menyayangi diri sendiri dan orang lain. Betul. Gitu. Nah itu, jadi bukan cuma soal gigi. Ini untuk menyayangi diri sendiri dan orang lain. Nah dokter, kalau untuk misalnya saya nih dok, saya merasa gigi saya kurang putih ya. Kalau saya pingin gigi saya putih tanpa menggunakan filler bisa nggak dok? Tip X. Ada caranya dengan bleaching. Bleaching itu diputihkan giginya, cuma mungkin dia waktunya nggak lama ya. Maksudnya kalau filler kan lama dia putihnya, tapi kalau bleaching itu nggak lama. Itu sendiri ya bleaching bisa dilakukan sama dokter gigi umum atau di dokter spesialis konservasi. Oke. Untuk bleachingnya itu boleh dilakukan setiap 6 bulan atau 1 bulan? Jalan. Jangan. Oh, nggak disarankan, Bleaching tuh dokter? nggak disarankan tiap bulan ya. Nanti ngilu loh giginya habis di iya. bleaching. Dokter. Jadi enggak, ya seperlunya saja. Enggak harus kan gigi putih mengkilat gitu ya. Soalnya kan giginya banyak orang tuh putih kayak putih dinding dokter. yang nomor satu adalah sehat. Oke. Yang lain-lain itu kayak ya sunnah lah. Kalau lagi foto sama orang pakai veneer kan beda jauh banget giginya, apalagi langsung putihnya kayak putih dinding dok. Nanti itu kan tren. Nanti bisa saja trennya hilang kan? Iya, sampai ada tren tuh giginya kayak gigi kelinci di depan Iya, dok agak dulu panjang. kan trennya gigi putih sekali. Sekarang mulai berubah ke natural veneer. Oh, gitu. Ya walaupun saya enggak lagi mengerjakan hal-hal itu ya, tapi ya trennya mulai berubah gitu. Jadi gigi aja ada trennya loh pemirsa. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya? Oh, Alan. Mau bertanya Bu Dok, ini tentang pasta gigi, cara memilih pasta gigi yang bagus itu bagaimana? Kan ada macam-macam, ada yang Banyak brand ya? Ada banyak brand juga, ada yang mint, ada yang rasa begini, rasa begini. Kalau flavor itu atau rasa itu ya tergantung kesukaan saja ya. Terus
kalau mau pilih yang apa, lihat saja ingredients-nya. Mau apa, misalnya mau mencegah gigi berlubang, lihat yang pasta giginya menawarkan untuk gigi berlubang, gitu-gitu aja. Tapi yang paling utama sih sebenarnya sikat gigi, ya. Pasta giginya kayak ngikut, tapi yang utama ya dibersihkan dengan sikat gigi. Iya, cara sikatnya juga harus yang benar. Mau pakai odol atau Yang itu yang merek yang mahal, pasta gigi yang mahal juga kalau cara sikat giginya enggak bagus ya. Aja atau misalnya mau pakai yang mahal tapi malam mau tidur nggak sikat gigi, ya sama udah slow aja. ya. Gitu. Kalau saya sekarang dokter lagi pakai pasta gigi untuk pasta gigi yang gigi sensitif, Dok. Oh, boleh. Karena aku kalau minum, aku nggak tahu, Dok, makin kesini apakah usia saya makin atau saya kekurangan kalsium gimana, Dok? Aku makin kesini, Dok, biasanya aku makan ice cream, minum air yang dingin banget, Dok. Biasa, tapi kali ini aku rasa kok ngilu, dokter. Oh, itu harus periksa. Jadi jangan salahkan atau jangan kita cuma mau pilih yang pasta gigi yang ada anti sensitifnya. Nah, siapa tahu dia mulai ngilu karena mulai ada lubang kecil-kecil. Ya, lubang kecil-kecil tuh biasanya dia ada rasa-rasa ngilu sesaat tapi habis itu hilang lagi. Apalagi kalau minum yang manis-manis atau yang dingin tiba-tiba tapi abis itu hilang. Jadi itu biasanya harus periksa, jangan sampai ada lubang kecil-kecil karena lubang kecil-kecil tuh ya lama-lama jadi mangkok kan, besar dia punya lubang. Kalau ngilu hanya bagian depan saja, Dok? Kalau lagi pakai behel ada 2 dia punya kemungkinan. Ya mungkin ngilu-ngilu karena lagi digerakkan giginya. Tapi kalau misalnya ada lubang yang di daerah servikal, yang di daerah atas itu biasa gara-gara sikat gigi, itu juga bisa tiba-tiba ngilu tidak tertahankan karena itu. Jadi penyelesaiannya sih bukan cuma dari pilih pasta gigi ya, tapi coba dicek. Ya. Nah itu ya, memang harus ujung-ujungnya ke dokter gigi ya. Oke deh, seru banget perbincangan kita nih dokter dan juga Kak Fani, juga teman-teman Harmonis. Terima kasih yang udah bertanya. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di The Harmony. Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kau sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku soal cintaku jatuh. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku.
pemirsa di rumah, kita udah di segmen yang terakhir ini. Sedikit lagi kita akan berpisah dengan dokter Isti dan juga Kak Fani. Nah untuk terakhir nih dokter, dari dokter Cindy ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah seperti apa untuk pemirsa-pemirsa merawat gigi dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, sebaiknya kalau itu selalu untuk memeriksakan giginya setidaknya 6 bulan sekali ke dokter gigi. Terus kalau memang mau treatment tertentu, misalnya mau pakai behel atau veneer, silahkan di treatment oleh tenaga yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Ya, jadi supaya dihindarkan dari penyesalan atau duit boncos akibat perawatan yang kurang tepat. Nah itu dia. Oke, jadi itu apa yang disampaikan dokter ya. Mohon untuk tidak didengarkan tapi benar-benar dipraktekkan kalau memang kalian butuh ke dokter gigi. Nah untuk perawatan 6 bulan sekali ya dokter ya, konsultasi ke dokter gigi. Nah kalau dari Kak Fani mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, apalagi pemirsa di rumah yang lagi perlu perawatan gigi, behel. Untuk yang menggunakan behel gimana nih? Silakan Kak Fani. Kalau saya yang saya rasakan pada saat memakai behel ya, jadi yang saya rasakan itu bukan hanya perubahan pada susunan gigi, tapi juga itu tadi senyum jadi lebih indah dan ada rasa lebih percaya diri. Gitu. Jadi jangan takut ke dokter gigi kalau memang benar-benar giginya bermasalah dalam artian kurang rapi, memang kalian harus ke dokter gigi. Jangan ke tempat yang mungkin kurang tepat ya dokter ya. Ke dokter abal-abal misalnya yang nggak ada izinnya dan lain sebagainya. Kalian harus ke konsultasi ke ahlinya seperti kata dokter tadi. Itu akan membuat diri kalian lebih pede dan lebih cantik lagi. Nah kalau senyum kan lebih cantik tuh. Gimana teman-teman senyumnya cantik? Coba ganteng ya ganteng. Kebetulan tiga teman aku ini dok bukan perokok dok. Jadi mantap banget nih senyumannya mereka semua. Sekali lagi terima kasih ya dokter ya sudah berkunjung di The Harmony. Terima kasih juga untuk Kak Fani. Terima kasih. Semoga sukses selalu nih dan tetap memberikan senyuman cantik untuk kalian semua di rumah. Senyum dulu nih giginya mereka semua cantik-cantik. Aku juga makin pede makin cantik. giginya. Nah, dokter terima kasih ya sekali lagi ya Kak Fani. Terima kasih. Harmony terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di segmen selanjutnya episode The Harmony selanjutnya. Saya Maggie pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.